Artinya memang kalau memang mau menjadi seorang trader harus punya waktu untuk melakukan review juga ya, belajar dari kesalahan terutama ya. Ya, kalau saya sih gitu ya kok Kak. Jadi kayak yang saya masih lakukan sampai saat ini, kalau malam misalnya saya screening saham. Saya screening dulu, oh ini ABCD. Besok dibeli atau enggak? Ya lihat besok. Jadi misalnya besok nih, indikator pasarnya nggak enak, misalnya regional, misalnya -3, ya udahlah, udah ada ABCDE juga, ya udahlah saya tutup lagi gitu. Maksudnya jadi kita buat PR malam-malam, tapi nggak mesti kita beli besok gitu. Lihat juga sikon pasar. Nah ini dinamis kok. Oke. Jadi saya nggak akan maksa beliin. Sebelum masuk ke jauh nih, kita mulai satu-satu dulu nih. Jadi pada saat sebelum trading, apa sih yang dilakukan oleh seorang Cindy? Sebelum trading saya selalu itu ya, malam saya nggak screening, udah screening. Saya kan udah punya trading system sendiri, saya tinggal masukin angka-angka gitu. Jadi saya, oh ini target sekian, ini sekian, begitu. Besok kita tinggal ngecek momentum. Momentumnya ini kan bukan dari momentum sahamnya juga ya, saya ngeliat juga kasarnya semangat pasar maksudnya, atau kayak psikologi pasarnya gitu ya. Misalnya IHSG-nya hancur, berdarah-darah, saya nggak usah maksain trading juga gitu, ya udah saya tutup lagi. Terus kalau misalnya nanti sesi 2 agak adem, baru buka lagi, trading plan-nya ada yang cocok nggak maksudnya untuk dibeli gitu ya. Kadang-kadang kalau udah ketinggalan pun nggak pernah kejar-kejar sih. Sekarang udah enggak lah, untuk HK gitu udahlah. Sekarang udah nggak mengambil resiko itu gitu. Saya sekarang lebih mengukurnya ke resiko kecil, terus equity growth, dan kalau misalnya memang saya nggak perlu trading, daripada uang saya berkurang atau hilang, saya duduk diam aja. Seenggaknya uang saya nggak kemana-mana gitu kok. Jadi tiap hari ya gitu lah kerjaan saya. Nanti kalau misalnya udah beres trading, terus oh ini cuannya gini, oh ini benar salah, oh ini salah ya kenapa gitu. Saya suka pikir juga, misalnya saya target cuannya segini, kenapa cuma segini? Saya salah apa? Misalnya, oh salah entry, kenapa salah entry misalnya? Sebenarnya kan faktor berhasil sama gagal tuh bukan gara-gara kita nggak bisa analisa ya. Mungkin di luar yang jago teknikalnya itu banyak sekali. Saya yakin banyak banget orang yang jago teknikalnya gitu, banyak banget pasti. Tapi psikologi tradingnya itu kan agak susah ya, maksudnya saya sendiri pun sampai saat ini masih berusaha untuk ngatur fear sama greed saya ya. Kadang-kadang kan yang namanya orang ngelihat baca grup misalnya nih, wah ini pada seru, suka termotivasi ya. Apakah saya harus ikut keseruan? Nah, kan jadi kadang-kadang kita udah analisa malam A, baca grup. Nah, jadi biasa saya itu kalau lagi jam trading, daripada saya sibuk-sibuk baca grup, biasa saya fokus di trading saya aja gitu. Karena saya baca grup, tapi nanti bisa sebelum pasar, tapi nggak mau baca panjang-panjang gitu, nggak mau gitu. Atau sudah pasar gitu. Jadi tidak mengganggu trading saya saat running. Karena ngeliatin running sendiri juga sebenarnya psikologi kita udah kekocok-kocok ya kok ya. Misalnya rencana ABCDE, wah yang jalan ternyata FG, waduh harus di HK. Nah kadang-kadang gitu kan yang jadi celaka ya. Udah di HK, tidak sesuai plan, sembarangan HK, ternyata ya ketot. Dia mereka merencanakan apa, akhirnya actionnya apa gitu kan. Nah ya. Itu sama kayak orang mau ke Bandung gitu kan, tapi lewatnya di tol Jakarta Merak, ya kan nggak nyambung kan, nggak bakalan nyampe akhirnya kan. Ini kan berarti setiap hari trading, benar? Ya, setiap hari ada buka posisi. Nggak selalu sih sebenarnya. Kalau belakangan ini ya, saya sebenarnya ngikut kondisi pasar ya. Misalnya kalau lagi uptrend, kadang-kadang nggak trading tuh karena masih hold posisi. Misal kalau lagi uptrend, misalnya kadang-kadang kalau lagi uptrend kan target profit saya agak tinggi kalau lagi uptrend. Kalau lagi sekarang nih pasar lagi volatil ya, saya ada cuan ambil dulu gitu. Jadi saya pokoknya fokus saya itu sesedikit mungkin resiko lah gitu. Terus ada cuan dikit pun ya udah saya ambil gitu. Kalau misalnya harus cut loss pun sekecil mungkin lah, kalau perlu cuma rugi fee doang gitu. Jadi saya harus ngambil best price tiap hari gitu. Kalau nggak dapat ya udah saya nggak kejar gitu. Misalnya saya pengen dapat harga 920 ya saya nggak peduli gitu, karena udah bedanya udah 20 kan, udah 2% lebih ya, udah enggak gitu. Gayanya apa sih? Gaya tradingnya kayak gimana? Ya saya sebenarnya kalau ngomong gaya nih, nah ini juga dinamis sesuai. Dinamis juga. Ya, maksudnya sesuai sama kondisi pasar. Kayak misalnya kalau lagi uptrend, mau nggak mau harus buy on break juga harus mau ya, maksudnya
yang bener aja kita mau tunggu di bottom gitu. Kapan bottomnya mungkinnya kan saham yang kita keceng mungkin naik terus uptrend. Kita tungguin bottom nggak tahu sampai kapan. Tapi kalau lagi turun, ya udah saya main support. Tapi saya lihat nggak ada lower low. Sebenarnya indikator saya itu simple. Jadi saya nggak ada low baru atau high-nya udah membentuk higher dari hari sebelumnya juga itu udah indikator gitu. Ini jadi pakainya apa sih, price action atau benar-benar masih ada indikator yang tambahan yang dimasukin? Kalau saya indikator pakai tergantung sahamnya ini. Ini juga dinamis. Jadi kalau misalnya orang tanya gimana cara kamu trading, ya saya mungkin 2 hari 2 malam cerita juga nggak akan habis gitu ya. Untuk saham A karakternya sama saham B, kalau ini menurut saya kok ya, maksudnya terlepas dari pandangan trader lain. Jadi kalau menurut saya misalnya indikator A untuk saham A atau indikator B untuk saham B, karena yang ngegerakin saham-saham tersebut juga kan beda ya. Kan maksudnya yang ngegerakin saham ini mungkin ada fund manager atau ada smart money atau apa, dan digerakinnya semua sama orang juga ya kok ya, maksudnya masih orang juga. Jadi pasti cara mainnya beda gitu. Jadi saya nggak pernah maksain cara main saham ini ke saham ini gitu, enggak juga. Jadi kalau misalnya menurut saya saham ini geraknya pakai ini cocok nih, yang ini nggak cocok pakai ini. Misalnya ada saham yang tinggal lihat stokastik sesuai gitu, misalnya overbought naik, oversold naik, overbought turun ada, tapi nggak semua gitu. Atau kita cukup gambar tren ada gitu, tapi nggak semua. Nah gitu kok. Jadi barat yang setir beda ya, cara intinya beda gitu. Ini berarti sini punya sortiran dulu saham-saham atau semua saham dihajar tapi sudah tahu karakternya? Kalau saya sebenarnya kalau untuk saat ini saya cuma main saham blue chip LQ45 ya. Kenapa? Saya membatasi diri saya. Nah ini juga kembali ke profil resiko saya. Maksudnya gini, saya kan tiap hari ini trading sambil jaga anak-anak nih. Jadi nggak mungkin lah saya yang zaman dulu tukang misalnya pernah main gorengan, walaupun nggak sering dulu, sekarang udah nggak cocok untuk main gorengan. Kenapa? Karena saya nggak bisa bener-bener fokus full market di depan laptop lagi gitu. Jadi saya menghindari saham-saham yang terlalu volatile. Jadi saya milihnya yang blue chip, yang LQ45 aja gitu, nggak yang macam-macam. Sampai rekening juga saya lock aja, udah rekening margin aja. Jadi saham yang bisa dibeli pun kalau kita sekali-kali mau iseng, mau usil, nggak bisa beli gitu. Udah nggak bisa beli lagi gitu. Kalau misalnya yang terlalu volatile atau yang gorengan, udah nggak ikut-ikutan sih. Saya udah. Dari, ya mungkin yang bilang lah LQ45, berarti 45 saham itu minimal dari awal Cindy udah tahu lah ya karakter masing-masing saham itu ya? Sebenarnya nggak semua ya. Jadi saya kalau trading tuh punya favorit saham-saham tertentu. Nggak semua. Nah saya ini orangnya gini, saya nggak kemaruk gitu ya, pengen semua saya pelajari. Saya fokus sama beberapa. Jadi misalnya sektor ini darlingnya siapa, sektor ini darlingnya siapa gitu. Dari LQ45 kan nggak semua. Ibarat kayak jatuh cinta gitu, nggak mungkin jatuh cinta sama 45 gitu. Jadi ya saya cari yang saya suka aja. Misalnya, oh ini cocok nih sama style saya. Maksudnya dari pergerakan harganya, maksudnya tidak terlalu volatil. Kan sekarang saya nggak mau cari saham-saham volatil apa ya. Terus misalnya dari saya kadang-kadang suka ngeliat ini manajemennya gimana gitu, muka manajemennya gitu. Oke, gitu maksudnya aman untuk dibeli gitu, maksudnya ya pakai feelingmologi gitu ya, udah aman gitu. Oke, chartnya oke, ya udah oke. Jadi saya membatasi. Kalau dulu kan waktu awal-awal kan agak tubruk sana tubruk sini gitu ya, semua ditubrukin. Jadi sebenarnya masih lihat fundamental nggak sih, apa murni teknikal sih? Kalau fundamental saya lebih kayak gini kok. Jadi misal kalau saya sendiri ini ya, misalnya saya Astra nih, kenapa misalnya Astra like dibeli? Misal kalau chartnya bagus ya, maksudnya saya kan chart seorang technical analyst yang benar-benar sukanya sama chart gitu. Jadi chartnya bagus, mobilnya saya ngeliat nih masih lalu lalang depan rumah saya, oh berarti perusahaannya jalan. Terus kalau misalnya untuk uangnya besar, saya kadang lihat dulu muka manajemennya, oh ya manajemennya mukanya oke lah gitu. Nah saya lebih safe gitu. Tapi kalau misalnya buat copet gitu ya, buat main cepat, ya udahlah, maksudnya ini perusahaan ada gitu, teknikalnya bagus dah gitu. Tapi kalau untuk rada besar agak suka lihat-lihat sih. Cek muka manajemen, oh iya aduh mukanya baik ya, warm dilihatnya, oke lah gitu. Feelingmologi kalau ini ya.
bukan FA. Oh, bukan fundamental. Feelingology analisis. bukan tipenya si Andre ya. Bukan, saya bukan orang yang investor ya, nggak kurang cocok untuk saya gitu. Dulu pernah jadi investor pun ya emang saya nggak cocok sih, stylenya bukan di situ gitu. Ada orang yang stylenya investor, jagonya di invest gitu. Ada orang yang sukanya trading gitu ya. Kebetulan saya nggak suka invest karena nggak cocok, nggak suka karena nggak cocok gitu. Berarti tidak ada porto investasi dong, benar-benar full di trading. Nah kalau misalnya kayak kemarin Maret, saya jadi ada rekening itu disebutnya rekening crash ya. Maksudnya rekening crash tuh kalau saat harga turun bajret luar biasa itu buat invest. Tapi investnya bukan pakai fundamental sih. Maksudnya invest saya di sini tuh jadi mungkin trading yang agak panjang. Nah, swing gitu kok. Jadi ini baru swing ya, bukan position ya? Ya mau disebut swing boleh, mau disebut position boleh lah. Okay. Pokoknya keep selama masih up gitulah kok. Cuman itu kalau pas crash aja ya kok. Kalau misalnya nggak ada crash gitu ya nggak. Jadi khusus untuk saat-saat yang ini ya sisanya trading aja. Oh, artinya tetap lebih banyak dipakai di trading lah ya daripada di invest. Ya saya lebih ya karena saya sukanya di situ sih. Lebih cocok gitu tepatnya. Oh, nah ini sebagai seorang trader ya, percaya nggak sih maksudnya ada satu quote yang bilang gini, harga saham at the end ya, at the long run ya, itu dia akan mencerminkan fundamentalnya. Artinya kalau memang perusahaannya dikelola dengan bagus, yang tadi dibilang wajah-wajahnya juga baik-baik gitu ya. di fundamental bilangnya GCG ya, good corporate governance ya. Nah, apakah sebagai seorang trader sini percaya nggak kalau harga saham itu ada long term dia akan ngikutin fundamentalnya? Kalau fundamentalnya semakin baik, dia juga akan semakin baik. Ya mungkin karena kan kalau bicara jadi trader, jadi investor, semuanya kan kita cuma bicara kemungkinan, probabilitas gitu ya. Cuman kita kan kalau misalnya mungkin kalau sebagai seorang investor kan dia bisa ngukur ya, maksudnya berapa kali dia benar dan berapa kali dia salah dalam menganalisa dengan cara dia gitu kan. Maksudnya akan sampai ke harga fundamentalnya enggak ya, itu nanti tergantung juga ya. Kadang-kadang ada yang iya, ada yang enggak gitu. Jadi nah kalau di situ kan saya nggak bisa berkomentar terlalu banyak karena saya nggak pernah ngitung apakah ini iya, apakah ini tidak, berapa persen yang iya dan berapa persen yang tidak. Nah di situ bukan ranah saya untuk berkomentar gitu karena bukan bagian saya gitu, saya trader. Ya, kalau saya komentar jadi salah. Kita balik ke trader ya. Nah sekarang dalam sebulan kira-kira bisa berapa transaksi sih? Kalau sebulan kita boleh bilang sehari ya, paling banyak kalau sekarang ya di bulan ini saya paling banyak sehari 2 kali trading doang. Dan itu selalu ditutup pada hari itu? Sebisa mungkin ya. Terus kalau misalnya saya lihat misal sekarang saya open posisi nih, ternyata harga yang saya mau target profit saya tuh nggak kena gitu, saya bakal lempar di closing untuk market saat ini. Ya jadi untung atau buntung kita lempar di closing gitu. Nah, mungkin kalau closing udah berasa kayaknya ada sesuatu yang bakalan nggak terlalu enak, kita mending close aja ya. Iya, kalau saya pilih kayak gitu karena sekarang kan bursanya volatile ya, maksudnya hari ini kita close, kalau misalnya sampai barang itu ternyata besok masih naik, sebenarnya masih bisa kejar kan. Kadang-kadang kita misalnya hari ini yaudah close 15.20, misalnya besok pagi mungkin 15.05, kalau dihitung itu masih sama fee, masih nutup lah gitu. Jadi harus ada hitungan ininya juga ya, hitungan simpelnya, misalnya masih nutup, oke lah. Maksudnya kita kan bisa ngelihat kira-kira harga besok kira-kira di berapa gitu, maksudnya dari candle sebelumnya, dari history gitu. Kalau salah maksudnya nggak sesuai harapan ya tinggal jangan dibeli aja gitu. Maksudnya kalau gitu winning index-nya selama ini berapa persen?